Hidup di pagi hari selalu penuh rutinitas yang sederhana di keluarga kecil ini. Suara langkah kaki Pak Seno yang bersiap ke kantor, Bu Marni yang sibuk menghitung uang arisan dan kas RT, serta tawa kecil Dinda selalu menjadi pemandangan yang indah. Hari itu tak ada yang menyangka kebahagiaan ini akan segera diuji. Bu, aku mau makan roti aja ya. Tehnya nanti nggak aku minum. Nanti aku jajan aja di sekolah. Udah mau telat nih, Bu. Iya, tapi jangan lupa sarapan lagi ya di sekolah. Kalau cuma roti doang, nanti kamu lapar lagi di sekolah. Hahaha, Dinda itu kebiasaan banget. Kayak aku waktu kecil, selalu buru-buru. Iya dong, biar nggak telat. Aku kan mau jadi juara kelas terus. Aku duluan ya Bu, jangan lupa nanti siang ada kumpulan arisan kan? Iya, aku ingat kok. Hati-hati ya di jalan. Dadah Ibu, aku pulang nanti sore ya. Ada kegiatan eskul. Di balik senyuman itu, Bu Marni memegang tanggung jawab besar sebagai bendahara RT dan pengelolaan uang arisan. Ia adalah sosok yang sangat dipercaya, namun kepercayaan itu adalah beban yang harus dijaga dengan hati-hati. Telepon dari pihak rumah sakit datang tiba-tiba, membawa kabar buruk yang tak pernah Bu Marni bayangkan. Pak Seno, suami yang menjadi sandaran hidupnya, kini terbaring tak sadarkan diri. Ibu Marni? Iya, saya dok. Gimana kondisi suami saya? Apa dia baik-baik aja kan? Kondisinya masih kritis Bu. Kami sudah lakukan tindakan darurat untuk menghentikan pendarahan di kepala, tapi dia harus terus dirawat intensif mengingat kondisinya yang koma. Ini memerlukan waktu yang cukup lama. Ibu, ayah bakal sembuh kan? Pasti nak, kita harus percaya sama dokter. Tapi Bu, saya harus jujur, biaya perawatannya tidak kecil. Saya akan minta bagian administrasi rumah sakit untuk menjelaskan rinciannya. Rasanya seperti mimpi buruk yang datang tiba-tiba. Uang yang selama ini mereka tabung untuk masa depan perlahan menguap, hanya untuk satu tujuan, yakni menyelamatkan nyawa Pak Seno. Dapur kecil itu biasanya penuh dengan suara panci dan tawa keluarga. Namun kini hanya ada kesunyian yang mencekam. Di sana, Bu Marni duduk termenung, memikirkan cara untuk bertahan. Halo, selamat pagi Bu Marni. Saya dari bagian administrasi. Kami ingin mengingatkan bahwa tagihan perawatan Pak Seno adalah 100 juta. Apakah Ibu bisa segera mengurus pembayarannya, Bu? Apa? 100 juta? Iya Bu, totalnya 100 juta. Kami harap Ibu bisa segera membayar untuk melanjutkan perawatan. Bu, aku butuh buku baru buat pelajaran besok. Yang lama udah penuh catatannya. Iya, nanti kita beli ya. Ya udah Bu, kalau gitu aku berangkat sekolah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nak. Semakin waktu berjalan, tekanan itu semakin menghimpit. Pilihan yang benar terasa semakin jauh dari genggaman. Bu Marni tahu keputusan sulit akan segera datang. Hiruk pikuk arisan siang itu terlihat seperti biasa. Gelak tawa, suara ibu-ibu yang bercanda, dan obrolan santai menghiasi ruangan. Namun, di balik suasana yang tampak damai, ada sebuah keputusan besar yang perlahan mulai terbentuk di benak Bu Marni. Ini ya, Bu Marni, uang arisannya udah saya hitung ulang. Totalnya 100 juta, nggak kurang 1 rupiah pun. Tolong disimpan baik-baik ya. Iya Bu Yanti, jangan khawatir. Saya akan jaga uang ini sampai waktunya dibagikan lagi. Saat tangan Bu Marni menyentuh amplop itu, pikirannya melayang. Angka 100 juta terasa begitu besar, cukup untuk menutupi biaya rumah sakit suaminya dan kebutuhan Dinda. Tapi suara hatinya berbisik, apakah ini benar atau malah jadi awal dari kehancuran? Bu Marni, jangan bengong gitu dong. Lagi mikirin apa sih? Uang arisan ya? Hehehe. Ah, enggak Bu Siti. Saya cuma kepikiran suami di rumah sakit. Doain ya biar cepat sembuh. Amin Bu Marni, suami Ibu pasti kuat kok. Kalau ada apa-apa jangan sungkan, bilang ke kita ya. Kita semua di sini kan keluarga. Iya Bu, terima kasih banyak ya atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya. Godaan itu semakin nyata. Uang itu adalah solusi sementara, tapi di sisi lain itu juga adalah sebuah kepercayaan besar. Akankah Bu Marni berani melangkah melewati batas moral yang selama ini ia pegang? Maaf banget ayah. Aku nggak punya pilihan lain. Ini buat kamu, buat Dinda. Aku tahu ini salah, tapi aku harus lakukan ini. Dinda, bangun nak. Kita harus pergi sekarang. Pergi kemana Bu? Malam-malam gini.
Nggak apa-apa nak, kita mau ke tempat yang aman. Ayo cepet siap-siap ya, ganti bajumu. Ibu, kenapa sih? Ada apa sebenarnya? Kok ibu kelihatan aneh? Pokoknya ikut aja sama ibu ya, nanti ibu jelasin. Sekarang cepat. Tapi Bu, kalau pergi sekarang terus rumah kita gimana? Ayah gimana? Aku takut. Ayah kamu pasti ngerti nak, kita cuma perlu waktu. Ayo, ibu janji semuanya akan baik-baik aja. Kamu percaya kan sama ibu? Aku ganti baju dulu ya Bu. Hati Bu Marni dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu langkah ini adalah kesalahan besar, tapi dalam pikirannya hanya ini cara untuk menyelamatkan keluarga kecilnya. Pagi itu, suasana balai RT berubah dari biasanya. Warga berkumpul dengan wajah penuh kekhawatiran. Kabar hilangnya Bu Marni dan uang arisan sebesar 100 juta tersebar dengan cepat. Kan, apa saya bilang dari dulu Pak Hasan? Saya udah curiga sama Bu Marni. Orangnya belakangan kelihatan aneh gitu. Bener kan? Saya nggak salah. Sekarang uang arisan sama kas RT dibawa kabur sama dia. Tolong tenang Bu Siti, kita belum tahu pasti kemana Bu Marni pergi. Jangan langsung menuduh yang macam-macam. Tapi uang arisannya benar-benar gak ada Pak Hasan. Dia yang terakhir pegang. Kalau dia nggak bersalah, kenapa dia pergi diam-diam? 100 juta itu uang yang sangat besar Pak. Saya ngerti Bu Yanti, tapi kita nggak boleh gegabah. Kita harus cari tahu dulu sebelum menyimpulkan. Ini masalah besar, jangan sampai tambah kacau. Saya sebagai ketua RT juga bertanggung jawab di sini. Kepercayaan yang selama ini dibangun oleh Bu Marni hancur dalam sekejap. Ibu-ibu yang dulu memujinya kini mulai mencaci dan meragukan integritasnya. Pak Hasan, kita nggak bisa diam aja. Kita lapor polisi. Kita harus cari Bu Marni sampai ketemu. Masa uang segitu besar hilang gitu aja sih? Iya Bu Siti, saya akan lapor ke polisi. Tapi tolong kita tetap tenang dan jangan bikin keributan dulu. Kasih saya waktu buat urus ini. Kenapa dia tega gitu? Kita semua percaya sama dia. Pagi itu, suasana rumah Pak Hasan dipenuhi kegelisahan. Keputusan untuk menyewa Anton, seorang detektif amatir, diambil dengan berat hati. Anton, aku udah gak tahu harus gimana lagi. Bu Marni itu tetangga yang udah lama aku kenal, tapi dia pergi gitu aja bawa uang kas RT dan uang arisan, padahal orang-orang percaya sama dia. Saya ngerti Pak, ini kasus yang rumit. Tapi kalau saya boleh tahu, apa sebelumnya Bu Marni ada tanda-tanda mau pergi, kayak nyari alasan gitu buat kabur? Enggak Ton, dia biasa aja, tapi dia memang orangnya tertutup, gak banyak cerita soal hidupnya. Kalau gitu, saya perlu tahu kebiasaan dia. Dia biasanya suka pergi kemana? Atau ada tempat favoritnya enggak? Bu Marni itu pendiam, tapi coba deh kamu tanya Bu Siti sama Bu Yanti, mereka lebih sering ngobrol sama dia. Bu Siti malah sering belanja bareng. Oke Pak, saya bakal cari info sebanyak mungkin. Kalau ada perkembangan, saya langsung kabarin. Pagi menjelang siang Bu Siti, maaf ganggu waktunya sebentar. Saya mau tanya soal Bu Marni. Nanya soal dia? Memangnya kenapa Mas Anton? Orang kayak gitu kok dicari-cari, bikin masalah malah kabur. Bu, ini buat bantu RT juga. Saya cuma mau tahu Bu Marni biasanya suka kemana atau punya teman dekat di mana. Bu Marni itu aneh Mas. Kalau dia tanya soal hidupnya, dia suka ngeles, tertutup banget. Tapi dia sering mampir ke warung ujung gang. Coba aja tanya ke sana. Makasih banyak Bu Siti, info ini penting buat saya. Iya, semoga bisa ketemu dia. Kasihan juga uang orang-orang kalau sampai nggak balik. Bu Yanti, maaf sebelumnya. Saya mau nanya sedikit soal Bu Marni. Mungkin Ibu tahu kebiasaan atau tempat yang sering ia kunjungi. Mas Anton, saya nggak nyangka Bu Marni bisa gitu. Kalau soal kebiasaan, dia pernah cerita punya saudara di kota lain, tapi saya nggak tahu pasti alamatnya. Saudara di kota lain? Apa dia pernah nyebut nama kota atau tempat spesifik? Nggak jelas sih Mas, tapi dia pernah bilang soal kota dekat terminal besar. Mungkin itu petunjuknya. Oke Bu, ini cukup membantu. Makasih banyak ya. Setelah mendapat beberapa informasi, Anton mulai merangkai teka-teki keberadaan Bu Marni. Meski hanya petunjuk kecil, itu cukup baginya untuk memulai perjalanan. Bu Marni memulai hidup baru bersama Dinda. Setiap hari, ia bekerja di warung kecil milik saudaranya demi menyambung hidup. Meski serba kekurangan, ia berusaha tetap kuat demi anaknya. Ini Bu, totalnya 15.000. Ada lagi yang Ibu butuhin? Enggak Bu, semangat terus ya. Kerja keras kayak Ibu itu inspirasi buat orang banyak. Makasih Bu, semoga hari Ibu juga lancar.
Kapan kita pulang? Aku kangen sama rumah kita. Teman-teman di sekolah juga pasti nyariin aku. Dinda, sabar ya nak. Kita di sini cuma sementara. Kalau ayah udah sembuh dan semuanya udah selesai, kita pasti pulang nak. Tapi di sini aku nggak punya temen, Bu. Aku juga nggak suka tinggal di sini. Ibu ngerti Dinda, tapi sekarang kita harus kuat ya. Semua ini buat masa depan kita. Hati Bu Marni hancur setiap kali mendengar keluhan Dinda. Ia tahu anaknya tidak pantas menanggung semua ini, tapi inilah harga yang harus ia bayar atas kesalahannya. Setelah berhari-hari mencari, Anton akhirnya menemukan jejak Bu Marni di sebuah kota kecil dengan informasi dari warga sekitar. Ia sampai di warung tempat Bu Marni bekerja. Mau pesan apa Pak? Kopi hitam aja Bu, sama pisang gorengnya 1 porsi. Warungnya ramai ya Bu, sudah lama buka di sini. Iya, lumayan buat sehari-hari Pak. Maaf Pak, saya harus lanjut kerja. Pak Hasan, saya udah ketemu sama Bu Marni. Dia ada di kota kecil, kerja di warung buat ngurus anaknya. Dia kok bisa kerja di warung? Jadi gimana? Jujur Pak, saya lihat dia kelihatan kesusahan. Dia berjuang keras buat hidupnya. Saya rasa nggak bagus kalau langsung kasih tahu keberadaan dia ke warga. Rasanya saya perlu nunggu keputusan Bapak dulu. Ya udah, kalau begitu kita nanti sering-sering ke tempat suaminya dirawat saja. Saya sudah dapat info di mana suaminya yang kecelakaan itu dirawat. Di ruang perawatan rumah sakit yang hening, Pak Seno perlahan membuka matanya. Tubuhnya masih lemah setelah koma berhari-hari. Suara monitor detak jantung menjadi saksi perjuangan hidupnya. Pak Hasan dan Anton berdiri di samping tempat tidurnya. Pak Seno, alhamdulillah kamu udah sadar. Kami semua khawatir banget. Di mana istri dan anak saya ya? Maaf Pak Seno, tapi saya rasa Bapak harus tahu ini. Istri Bapak memakai uang arisan dan kas RT sebesar lebih dari 100 juta untuk biaya perawatan Bapak. Kemudian istri Bapak kabur ke rumah saudaranya. Tapi Bapak jangan khawatir, saya gak mau gegabah. Kita bisa selesaikan ini baik-baik. Pak Hasan, semua maafkan saya. Saya yang salah. Kalau bukan karena saya, keluarga saya nggak akan berantakan. Pak Seno, sekarang yang penting adalah kamu sembuh dulu. Jangan dipikirkan yang berat-berat. Kita semua akan bantu supaya semua bisa kembali ke jalurnya. Fokus aja buat sembuh ya Pak. Tolong panggil Marni. Saya harus bicara sama dia. Dia harus meminta maaf sama para warga. Baiklah Pak, kami akan coba beritahu Bu Marni. Tapi yang penting Bapak harus sembuh total dulu ya. Warga RT berkumpul di balai yang luas. Wajah mereka mencerminkan berbagai emosi. Beberapa nampak marah, lainnya terlihat penuh kebingungan. Di tengah kerumunan, Bu Marni datang bersama Dinda. Langkah kakinya terasa berat, namun ia tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan. Baik semuanya, hari ini Bu Marni ingin berbicara langsung kepada kita semua. Mohon dengarkan baik-baik. Mari kita beri kesempatan untuk menjelaskannya. Terima kasih Pak Hasan. Saya tahu saya salah. Saya udah bikin semua orang kecewa. Tapi saya nggak punya pilihan waktu itu. Suami saya sakit parah dan saya nggak tahu harus gimana. Gak punya pilihan, jadi kamu kabur bawa uang kas RT dan uang arisan. Itu pilihan yang benar Bu Marni. Itu uang yang gak cuma punya kamu, itu uang semua orang. Saya tahu itu salah Bu Yanti. Saya nggak tahu harus berbuat apa lagi. Suami saya koma, sakit parah, nggak ada uang buat bayar rumah sakit. Saya panik banget. Saya cuma mikir gimana caranya dia bisa sembuh. Tolong Bu Yanti, kita semua di sini untuk mencari solusi, bukan untuk saling menyalahkan. Mari berkesempatan Bu Marni menjelaskan semuanya. Semua ini gak semudah yang kita bayangkan. Saya tahu, saya nggak bilang sama siapapun tentang itu. Saya nggak cerita ke siapapun. Tapi saya hanya mikirin suami saya supaya bisa sembuh. Saya nggak peduli sama diri saya. Saya hanya ingin suami saya bisa hidup. Warga sekalian, Bu Marni sudah mengakui kesalahannya. Apa yang terjadi itu memang nggak bisa dibenarkan. Tapi yang lebih penting sekarang,
Sekarang kita harus bersama-sama menyelesaikan masalah ini. Bu Marni sudah siap untuk memperbaiki semuanya. Saya janji, saya bakal balikin uang itu sedikit demi sedikit. Saya nggak minta dimaafin sekarang, tapi tolong beri saya kesempatan buat perbaiki semuanya. Ini bukan cuma untuk saya, tapi juga untuk Dinda, untuk semua orang yang saya kecewakan. Di antara warga, perpecahan mulai terlihat. Sebagian merasa simpati, sementara yang lain tetap marah dan sulit memaafkan. Namun, benih harapan perlahan tumbuh di hati mereka. Mungkin ada cara untuk memperbaiki kesalahan yang telah terjadi. Hari itu, suasana rumah kecil Bu Marni kembali hangat. Pak Seno akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih dan berjalan harus dibantu tongkat, namun senyumnya menunjukkan tekad untuk memulai hidup baru. Aku tahu ini semua salahku. Aku terlalu teledor dan ceroboh sampai aku kecelakaan waktu pulang dari kantor. Udah cukup ayah, sekarang yang penting kita bangun lagi keluarga ini pelan-pelan. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita harus mulai dari awal supaya semuanya bisa lebih baik. Ibu, aku senang kita semua bisa kumpul lagi. Aku gak mau ibu sedih lagi. Ibu, aku senang banget ibu. Dinda, kamu anak yang kuat. Mulai sekarang ayah bakal jadi ayah yang lebih baik buat kamu. Dan ibu juga janji bakal jadi ibu yang lebih baik buat kamu, nak. Kesalahan di masa lalu memang tidak mudah dilupakan, tapi kesempatan untuk membaiki diri selalu ada. Keluarga Bu Marni memulai hidup baru dengan pelajaran berharga yang akan mereka bawa selamanya. Tidak ada yang sempurna, namun kebersamaan dan penyelesaian yang tulus menjadi kunci untuk membuka lembaran baru kehidupan mereka.